Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Amalia Afifah dan juga rekan-rekan semua yang menonton video presentasi ataupun penyampaian tentang hasil dari praktikum saya. Semoga kita semua senantiasa sehat selalu. Di sini saya Dena Yulistiara dengan NIM 120330024 berasal dari mahasiswa Teknologi Industri Pertanian Angkatan 2020 Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tentang apa yang telah saya buat dalam praktikum untuk ujian akhir semester pada mata kuliah laboratorium proses 2 ini dengan judul formulasi sediaan facial wash kombinasi jeruk lemon, citrus lemon L, dan sari buah tomat Solanum lycopersicum. Baik, di sini saya akan menyampaikan poin dari bahasannya. Yang pertama ada pendahuluan, kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi, keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima adalah penutup. Oke, kita sekarang akan masuk ke dalam pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini, seperti yang kita ketahui, baik dari permasalahan-permasalahan yang ada, bahwa di dalam tubuh kita, di dalam apa yang kita punya, wajah itu merupakan suatu bagian kulit yang lebih diperhatikan dibanding dengan kulit yang lainnya. Nah, salah satu permasalahan kondisi wajah yang sangat banyak menyerang adalah apa coba? Acne ataupun jerawat. Nah, yang kedua yaitu adalah jerawat dapat muncul pada kondisi wajah yang tidak bersih atau dibiarkan selalu dalam keadaan kotor. Bagaimana jerawat bisa muncul? Salah satu faktor yang dapat menimbulkan jerawat di dalam wajah yaitu adalah terjadi dari faktor diri kita sendiri, seperti kita menggunakan make up sehari-hari, namun pada saat hendak tidur di malam hari kita tidak membersihkan dan merawat wajah kita, itu akan menimbulkan acne ataupun jerawat. Nah, penyembuhan ini tuh bisa dilakukan sebenarnya. Sekarang ini banyak sekali penyembuhan ataupun obat antibiotik yang dapat digunakan untuk menyembuhkan acne ataupun jerawat. Tapi antibiotik itu memiliki efek iritasi apabila digunakan dalam jangka panjang. Begitu. Nah, dalam meminimalisir hal tersebut, di sini saya akan membuat sediaan facial wash, di mana itu adalah salah satu dari perawatan kulit wajah dengan membersihkan debu-debu dan kotoran maupun make up di wajah dengan menggunakan facial wash. Nah, facial wash kali ini saya menggunakan antibiotik alami dari perasan jeruk lemon dan juga sari buah tomat. Oke, selanjutnya di sini yaitu adalah rumusan masalah. Bagaimana cara pembuatan produk sediaan facial wash dan berapakah konsentrasi bahan dari surfaktan metil ester sulfonat terbaik yang digunakan dalam proses pembuatan produk sediaan. Nah, selanjutnya yaitu apa saja analisis pengujian yang akan saya lakukan terhadap produk yang saya buat. Di sini tujuannya yaitu satu, untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana cara pembuatan dan juga berapakah mengetahui konsentrasi terbaik yang digunakan dalam pembuatan produk sediaan facial wash. Nah, yang kedua, untuk mengetahui tingkat kesukaan, tingkat uji daya busa dan homogenitas dari produk facial wash. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam poin pokok bahasan yang kedua, yaitu adalah tinjauan pustaka. Nah, yang pertama saya membahas mengenai facial wash, di mana facial wash yang saya buat ini terbuat dari kombinasi antibiotik alami, yaitu adalah perasan jeruk lemon dan juga sari buah tomat. Yang kedua, jeruk lemon ini merupakan tanaman yang mengandung sejumlah kandungan baik itu minyak atsiri, potasium, bioflavonoids dan juga vitamin C. Nah, adapun kandungan-kandungan kimia yang baik digunakan dalam pembuatan sabun cuci muka ataupun facial wash. Yang kedua yaitu adalah buah tomat. Nah, buah tomat ini juga mengandung karbohidrat, CA, Fe, Mg, P, K, likopen, vitamin A dan juga vitamin C. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin pokok bahasan yang ketiga, yaitu adalah metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ini saya membuat produk facial wash ini dilaksanakan di laboratorium
Laboratorium Teknik 2 Institut Teknologi Sumatera. Nah, untuk waktunya yaitu pada tanggal 4 November 2023 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Nah, selanjutnya ini adalah alat yang saya gunakan meliputi blender, saringan, timbangan analitik, gelas beker, dan juga gelas ukur, tentunya hot plate, magnetic stirrer, adapun spatula dan juga pipet ukur ataupun pipet tetes, dan juga adalah botol pump yang digunakan sebagai tempat atau wadah produk akhir gitu. Selanjutnya ada bahan utama yang pasti adalah lemon dan juga buah tomat. Nah, selanjutnya ada pun olivarum ataupun biasa kita sebut dengan zaitun. Nah, selanjutnya itu ada KOH, selanjutnya ada NaCl dan juga Aquades. Adapun surfaktan yang saya gunakan yaitu adalah methyl ester sulfonat yang bisa dilihat pada gambar tersebut. Oke, selanjutnya yaitu adalah bagaimana sih cara saya membuat? Tentu ada formulasinya. Nah, ini adalah formulasi sediaan facial wash yang saya gunakan dalam saya membuat produk saya, yaitu bisa dilihat di sini. Selanjutnya yaitu adalah proses pembuatan facial wash. Nah, proses pembuatan ini tuh sangat mudah sekali dalam dia melalui 2 tahap ataupun 2 fase. Yang pertama yaitu adalah masa 1. Nah, di mana memulai menimbang bahan-bahan, mencampur ataupun diaduk menggunakan materi magnetic stirrer, yaitu menggunakan bahannya yang dicampur yaitu adalah oleum olivarum dan juga asam stearat. Nah, dipanaskan di suhu 70-80 derajat Celcius. Masa 1 selesai. Sekarang kita membuat masa 2 dengan memanaskan natrium klorida. Setelah itu masa 2 dicampurkan ke dalam masa 1 dan diaduk menggunakan magnetic stirrer hingga homogen. Lalu ditambahkan perasan jeruk lemon, sari buah tomat dengan formulasi konsentrasi yang telah digunakan dan juga surfaktannya methyl ester sulfonat. Selesai. Untuk analisis dari produk tersebut, saya menggunakan 1. Analisis uji homogenitas, yang kedua uji pH, ketiga uji daya busa, dan keempat uji organoleptik. Dari masing-masing analisis yang saya lakukan ini memiliki tujuan yang dimana menentukan produk yang terbaik dari yang telah saya buat, produk facial wash. Oke, selanjutnya yaitu adalah yang pertama. Kita masuk ke dalam poin pokok bahasan yang keempat, yaitu adalah hasil dan pembahasan. Di mana yang pertama saya membahas mengenai tentang analisis uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini seperti yang saya bilang tadi, bahwa pengamatan ini tuh dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan fase dan suatu gumpalan atau endapan pada larutan, begitu. Jadi inilah hasilnya, di mana ini bisa saya bahas, yaitu adalah facial wash yang menghasilkan tidak homogen itu dapat disebabkan oleh konsentrasi dari bahan surfaktan yang diberikan lebih sedikit sehingga mempengaruhi tingkat homogenitas dari facial wash. Seperti yang kita ketahui bahwa seluruhnya homogen ya, kecuali yang tidak homogen adalah dengan facial wash dengan sampel F3 ulangan 1. Nah, hal tersebut selain itu juga lama waktu pengadukan menggunakan magnetic stirrer itu akan mempengaruhi hasil akhir. Nah, selanjutnya yaitu adalah uji pH. Uji pH ini merupakan parameter yang sangat penting untuk menentukan bahwa produk yang saya buat itu di tingkat asam atau basa. Nah, selain itu agar kita tahu bahwa produk tersebut akan menimbulkan iritasi atau menyebabkan iritasi dan membuat kulit kering ataupun tidak, begitu. Nah, berdasarkan hasil uji pH dari seluruh sampel yang ada pada facial wash itu menghasilkan nilai pH rentang 6 dan 7, di mana ada yang dimana itu dapat dibahas bahwa hasil pengukuran pH menunjukkan adanya peningkatan pH tiap penambahan konsentrasi mes. Jadi pada konsentrasi surfaktan yang terbanyak itu menghasilkan rata-rata pH yang tinggi, yaitu 7. Nah, hasil pengukuran pH tersebut berpengaruh terhadap nilai indeks iritasi. Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa produk sediaan facial wash yang memiliki pH 6 merupakan produk yang tidak mengiritasi atau aman dan tidak membahayakan kulit, begitu.
Nah, itu berarti dia pH-nya balance. Oke, selanjutnya yaitu adalah uji daya busa. Nah, pada uji daya busa ini dapat dilihat bahwa semuanya kecuali sampel F3 baik ulangan 1 dan 2 itu tidak memiliki daya busa, tingkatan daya busa. Nah, hasil evaluasi tinggi busa ini dengan konsentrasi mass 2 gram, 1,5 gram dan juga 1 gram itu didapatkan hasil yang kurang stabil. Kenapa? Karena dalam rentan waktu 5 menit itu busanya habis begitu. Jadi hal ini dengan sesuai juga sebenarnya dengan penelitian. Namun walaupun tidak ada busanya, hal ini akan sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Marlina EN 2023 bahwa sebenarnya tidak ada syarat tinggi dalam penentuan uji busa dalam suatu sabun maupun facial wash begitu. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam pengujian yang keempat, yaitu adalah uji organoleptik. Yang pertama yaitu adalah uji warna. Bagaimana sih tingkat kesukaan warna terhadap facial wash dalam berbagai panelis? Kita di sini mengangkat sebanyak 15 panelis untuk menilai bagaimana sih warna, apa saja mana sih produk dengan warna terbaik. Nah, produk dengan warna terbaik itu dihasilkan dari produk F2 ulangan 1 sebanyak 5 rata-ratanya. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya telah melakukan uji ANOVA bahwa sediaan facial wash pada parameter warna menunjukkan F hitung kurang dari F tabel, di mana hal itu tidak ada pengaruh yang signifikan sehingga tidak akan dilakukan uji lanjut. Kenapa seperti itu? Karena dalam konsentrasi penambahan sari buah tomat itu akan mempengaruhi jika konsentrasinya tinggi. Namun konsentrasi yang digunakan itu tidak berbeda jauh begitu. Jadi tidak berbeda signifikan begitu. Selanjutnya itu adalah aroma. Nah, pada pengujian aroma ini rata tingkat kesukaan pada produk yaitu dimenangkan oleh facial wash dengan sampel F1 ulangan 1. Nah, seperti halnya dengan warna tersebut bahwa F hitung kurang dari F tabel, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan. Kenapa begitu? Karena aroma yang terbentuk itu dari semua perlakuan yang saya lakukan itu adalah sabun, atau pada umumnya itu lebih berbau surfaktannya ataupun metil ester sulfonat. Karena apa? Karena dalam pembuatan facial wash ini saya tidak menggunakan bahan seperti oleum citri begitu ataupun bahan fragrance yang lain yang dapat mempengaruhi tingkat kesukaan aroma. Jadi rata-rata orang yang menyukai itu ya netral begitu. Selanjutnya itu adalah uji organoleptik. Pada uji organoleptik tekstur ini hampir rata-rata sama, tidak ada pengaruh signifikan dilihat dari rata tekstur facial wash ini, tapi yang tertinggi tetap pada facial wash F1. Nah, di sini berdasarkan uji ANOVA pun F hitung tetap kurang dari F tabel. Nah, tapi hasilnya itu sangat mendekati teman-teman. Jadi tapi tidak sangat mendekati dengan memiliki pengaruh yang signifikan, namun hasil tersebut masih kurang, jadi masih tidak memiliki pengaruh yang signifikan begitu. Kenapa tersebut? Karena penilaian kekentalan ini antar pelakuan menunjukkan tidak berbeda nyata. Hal ini dapat disebabkan karena skala acuan nilai yang diberikan terlalu sempit, atau antar konsentrasi mass yang saya berikan itu terlalu jaraknya terlalu dikit, jadi tidak ada perbedaan pengaruh signifikan antara tekstur, baik yang misalnya F1 kental, F2 agak encer atau bagaimana, itu tidak berpengaruh karena jaraknya hanya 0,5, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pokok bahasan yang kelima, yaitu adalah penutup. Nah, di penutup ini ada kesimpulan di mana berdasarkan uji pH facial wash ini menunjukkan bahwa formulasi facial wash menunjukkan pH balance atau tidak mengiritasi kulit wajah, yaitu adalah sampel F2 ulangan 2 dan F3 ulangan 1. Nah, pada uji homogenitas menunjukkan bahwa semua sampel menghasilkan produk yang homogen sebenarnya, tapi kecuali sampel F3 baik ulangan 1 maupun F2 maupun ulangan 2. Nah, berdasarkan uji organoleptik bahwa dari segi tekstur, aroma, dan warna, ketiga formulasi facial wash yang menghasilkan produk terbaik adalah facial wash perlakuan 1.
sarannya di sini dalam melakukan penelitian ataupun melakukan sebuah praktikum, di sini saya akan memberikan saran terhadap apa yang telah saya lakukan. Kenapa nantinya agar dilakukan pembuatan produk sediaan ini menambahkan variasi perbedaan bahan baku alami yang digunakan agar dapat diketahui formulasi. Tadi kan saya kan tidak membedakan formulasi yang digunakan dalam formulasi perasan jeruk nipis. Nah, di sini saya menyarankan agar diberikan perbedaan formulasi dan dilakukan konsentrasi penambahan aroma seperti oleum citri sehingga dapat mempengaruhi begitu. Oke, terima kasih. Sekian presentasi ataupun penyampaian tentang hasil dari praktikum ujian akhir semester laboratorium proses 2 yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya di sini juga masih belajar. Saya mohon bimbingannya dari Ibu Amalia Afifah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan selamat berlibur.